Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi tangkap pelaku penembakan di Palembang. Motif penembakan sakit hati. Hasil tes psikologi terhadap tersangka utama berinisial IS terindikasi mengalami gangguan psikologis. Ketua KONI Sumatera Selatan divonis 1 tahun penjara kasus korupsi dana hibah KONI. Pelaku penembakan terhadap rekannya sendiri ditangkap polisi. Usai menembak pelaku, kabur ke Deli Serdang, Sumatera Utara. Motif penembakan karena sakit hati. Setelah lebih dari 7 hari lari dari kejaran polisi, Imam Samudra, terduga pelaku penembakan terhadap rekannya sendiri di kota Palembang, ditangkap tim gabungan dari Polda Sumatera Selatan dan Polrestabes Palembang. Usai penembakan Nugroho alias Mumuk yang merupakan rekannya sendiri, Imam langsung melarikan diri ke Deli Serdang. Terungkap tersangka nekat menghabisi korban karena merasa sakit hati. Sebelum penembakan terjadi, keduanya terlibat pertengkaran. Pelaku tidak terima proyek pembangunan perumahan dihentikan oleh korban. Terjadilah suatu peristiwa percekcokan yang ujungnya berakhir pada suatu penagihan pembagian fee atas pengamanan yang sebelumnya telah dengan satu kesepakatan secara bersama, namun tidak pernah terpenuhi hingga sebelum kejadian terjadi. Korban Nugroho alias Nunung tewas ditembak sebanyak 2 kali oleh tersangka saat sedang berkumpul bersama teman-temannya di sebuah toko di kawasan Jalan Azhari, Kalidoni, Palembang pada 2 September lalu. Atas perbuatannya, tersangka dijerat polisi dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana yang ancaman hukumannya paling lama 20 tahun penjara atau seumur hidup. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Polisi memeriksa 4 pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap remaja putri berusia 13 tahun. Hasilnya, ketiga pelaku hanya menuruti perintah IS, pelaku utama yang memang berniat memperkosa korban. Penanganan terhadap 4 pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap remaja 13 tahun terus dilakukan. Terbaru, polisi melakukan pemeriksaan kejiwaan kepada para pelaku. Hasil pemeriksaan kejiwaan, keterangan para pelaku menunjukkan dapat dipercaya meski di bawah umur. Namun, hasil pemeriksaan pelaku utama berinisial IS terdapat perilaku yang diduga menyimpang. Sejak awal, pelaku IS telah berniat untuk memperkosa korban, namun tidak berniat untuk membunuhnya. Hal ini menjadi pendorong pelaku mengajak teman-temannya yang masih SMP untuk melakukan perbuatan tersebut. Dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan bahwa keempat tersangka tersebut keterangan yang diberikan kredibilitas untuk dipercaya dan bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan oleh mereka. Untuk niatan sebenarnya sudah tercetus di awal waktu sebelum kejadian, di mana yang bersangkutan itu memiliki rasa senang atau rasa suka kepada si korban. Rasa senang, rasa suka tercetus. Ya. Tapi niatan untuk membunuhnya, Pak, dari psikologinya, Pak? Secara tersier tidak ada niatan untuk itu, namun dia ada niat untuk memperkosa yang bersangkutan. Hasil pemeriksaan kejiwaan menjadi bahan pertimbangan bagi penyidik dalam menangani kasus ini. Sementara ketiga pelaku yang masih berstatus sebagai pelajar saat ini tengah menjalani rehabilitasi di panti sosial khusus anak berhadapan dengan hukum di Kabupaten Ogan Ilir. IS saat ini tengah mendekam di balik jeruji tahanan Mapolrestabes. Muhammad Ardiansah Putra melaporkan dari Palembang.
Hasil tes psikologi terhadap tersangka utama berinisial IS terindikasi mengalami gangguan psikologis. IS yang berusia 16 tahun tidak dapat bergaul dengan anak seusianya. Berdasarkan hasil pemeriksaan secara psikologis, tersangka yaitu pelaku utama pemerkosaan dan pembunuhan pada IS disebut tidak dapat bergaul dengan orang atau anak seusianya. Meski IS telah berusia 16 tahun, namun kondisi kejiwaannya tidak seperti anak seusianya. Menurut pihak kepolisian, IS cenderung hanya dapat bergaul dengan anak yang berusia di bawahnya. Tujuannya agar IS dapat mengendalikan rekan-rekannya tersebut. Usai pemeriksaan, IS didampingi psikolog dari Biro SDM Polda Sumatera Selatan dan kuasa hukumnya. Hasil sementara daripada psikolog yang ada terdapat semacam indikator-indikator di mana tersangka IS ini adalah berusia 16 tahun menuju ke 17 tahun, yang mana pertumbuhan jiwanya tidak seperti layaknya usia tersebut. Yang bersangkutan tidak bisa bergaul atau mengembangkan diri dengan anak-anak seusianya. Oleh karenanya yang bersangkutan memiliki teman-teman yang notabene secara usia di bawahnya yang bersangkutan. Hal tersebut memiliki tujuan supaya bisa dikendalikan, sehingga ketika terjadi hal-hal yang diinginkan, yang bersangkutan bisa mengajak daripada rekan-rekannya tersebut yang telah dikendalikan. Jadi ketua. Ia sendiri kini telah dilakukan penahanan di Rutan Polrestabes Palembang. Sementara 3 pelaku lainnya menjalani rehabilitas di Panti Sosial Rehabilitasi Anak berhadapan dengan hukum di Kabupaten Ogan Ilir. Edi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Diiming-imingi untung besar dalam bisnis interior, seorang pria di Kota Palembang mengaku ditipu oleh rekan bisnisnya. Korban pun mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Kusniadi, warga Tanah Malang, Kertapati, Palembang mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polrestabes Palembang. Kusnadi melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan yang menimpa dirinya. Kusnaidi mengaku ditipu oleh rekannya sendiri sehingga mengalami kerugian sebesar 600 juta rupiah. Kasus ini bermula ketika korban diajak bekerja sama oleh teman perempuannya yang berinisial WP, seorang ASN di pemerintahan Kota Palembang untuk berbisnis interior. Korban pun tertarik setelah diiming-imingi keuntungan sebesar 100 juta rupiah dalam waktu 3 bulan. Sayangnya setelah waktu yang disepakati tiba, terlapor justru tidak memenuhi janjinya dan kini tidak diketahui keberadaannya. Menawarin kerjasama, Pak. Kerjasama kerja interior dan terlapor ini kurang dana 600 juta. 600 juta yang menjanjikan keuntungan 100 juta selama 3 bulan. Jadi setelah 3 bulan lewat tempo, kita tanya ada kejelasan, Pak. Nah, kita ajak ke proyek pembangunan, dia tidak mau. Kita minta tunjukin rumahnya aja, dia tidak mau kan. Jadi janji aja. Nah, janji terus. Korban juga menyerahkan bukti transfer uang yang dikirim ke pelaku kepada pihak kepolisian. Kasus penipuan dan penggelapan ini masih dalam penyelidikan petugas Satreskrim Polrestabes Palembang. Edi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang.